Ini dari tadi nih setup kamera dari tadi nggak bener-bener. Mudah-mudahan nggak isi angin ya. Biarin lah nih kelihatan dikit, nanti potong aja. Bensin apakah masih? 3 strip. Langsung aja berangkat. Berangkat baru aja kemarin nyampe sini jam segini juga. Sekarang berangkat lagi ke Denpasar karena kenapa? Karena nggak ada siapa di rumah. Nggak ada siapa-siapa di rumah. Men, nyari siapa lagi di rumah kalau bukan orang tua. Orang tua berangkat ke Denpasar. Ketika saya pulang kampung, mereka ke Denpasar. Ya udahlah, ikut ke Denpasar lagi gitu. Ini udah jam 6 ya. Jam 6 saya berangkat ke Denpasar. Dan sekarang nggak terlalu berasa dingin karena udah dari kemarin saya di sini. Dan sekarang kelihatan mic-nya di sini ya, kelihatan karena kameranya juga terlalu mundur. Kenapa bisa mundur kameranya? Karena ada saya nyolokin gini, nyolokin mikrofon gitu. Jadinya saya nyari selah biar bisa kameranya biar bisa kepasang. Dan ternyata agak mundurin dikit baru bisa kepasang kameranya gitu ya. Nanti saya kayaknya beli kabel extension ya buat nyambung ke mikrofonnya biar bisa L kayak gitu, biar bisa nekuk kabelnya, jadi bisa posisiin kameranya biar bener gitu. Dan sekarang kalau saya ngomong berarti harus pakai apa namanya, visornya terus, pakai kaca helmnya terus nutup ya. Kalau kebuka ini nggak kedengeran suara saya. Dan di sini juga saya ngetes suara anginnya kayak gimana. Dan ini menggunakan mic kabel ya, bukan wireless lagi, karena mic wirelessnya agak-agak dia kadang mau dia nyambung, kadang enggak gitu. Kalau kemarin saya mau, mau dia. Kemarin waktu pulkam, waktu dari Denpasar ke sini, mic-nya mau, dan itu format videonya vertikal atau portrait. Dan sekarang yang landscape ya. Kayak ini saya upload di YouTube deh. Gitu. Suara anginnya lumayan kenceng, semoga suara saya juga tetap kedengaran gitu ya. Karena ini posisi mic-nya benar-benar tepat di depan mulut saya gitu. Nah, saya nggak pakai masker sekarang. Kalau waktu ini saya ngakalinnya pakai masker, saya taruh mic-nya di dalam masker, jadi suaranya ya terisolasi di dalam. Sekarang saya posisikan mic-nya ada di sini, di depan mulut saya. Ini saya bolongin mic-nya, kaca helmnya tadi, biar bisa masang mic-nya. Awalnya sih pengen masang mic wirelessnya di sini gitu, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Mic-nya udah lama, udah sekitar ada 20 menitan saya nyoba-nyoba, ternyata nggak mau. Ya udahlah, pakai mic kabel saja, lebih aman emang. Kalau pakai mic kabel jauh lebih aman dibandingkan wireless. Kecuali pakai mic wireless yang lebih mahal ya, apalagi dari DJI-nya langsung, mungkin bisa. Apalagi yang sekarang tuh mic yang updatean firmware yang baru di DJI Osmo Action 4 ini bisa support DJI Mic 2
Wow, tanpa receiver sama sekali gitu. Jadinya kalau misalnya motovlog nih, seperti sekarang nih, nggak perlu colok-colokin lagi di kameranya gitu. Udah langsung connect secara wireless tanpa nyolokin apapun di kameranya. Kalau tanpa receiver jadinya kameranya bisa waterproof jadinya gitu. Kalau hujan-hujan ya nggak masalah sambil pakai mikrofon. Dan juga mic DJI itu juga bisa internal recording. Nah, kalau misalnya amit-amit ya gagal dia mic-nya ke kameranya, mic tersebut kita bisa ambil backupan rekamnya gitu. Backup rekamannya di mic-nya gitu. Jadi kita nggak perlu takut kehilangan hasil suara. Kalau misalnya mic-nya bermasalah, tuh masih ada cadangan kayak gitu. Wow, itu keren sih. Tapi mic-nya belum terjual terpisah ya, masih bundling sama DJI Osmo Pocket 3 kayaknya. Masih satu paket sama kameranya itu. DJI belum jual secara terpisah gitu. Pengennya sih beli yang itu, mudah-mudahan lebih murah ya. Karena cuma satu mic aja tanpa receiver kayak gitu ya. Kayak gitu jadinya kayaknya keren deh kalau punya kayak gitu. Pakai kamera pun bisa gitu. Ini jalan naikkan. Wow, kemarin saya nggak lewat sini makanya nggak lihat. Nah, ini habis kebakaran kayak dulu waktu ini nih, habis kebakaran. Kalau kebakarannya cuma segitu sih nggak apa-apa ya. Kayak di Bromo kebakarannya seluas itu, ya untuk tumbuhannya sih nggak apa-apa, tapi untuk hewannya itu masalah. Yang hewan-hewan yang hidup di sana itu yang bahaya. Karena kalau tumbuhan dia bisa tumbuh lagi gitu. Kalau hewan nggak bisa. Tumbuhan tinggal nunggu waktu aja gitu. Tinggal nunggu waktu, nunggu hujan, nunggu air. Kalau hewan sekarang kebakaran, nggak bisa tuh hewannya nunggu tumbuh-tumbuhannya biar hidup dulu baru dia makan gitu. Enggak, setiap hari hewan, manusia juga harus makan. Sedangkan tumbuhan dia memang setiap hari makan, setiap detik bisa jadi makan karena dia mendapatkan sumber makanannya langsung gitu. Kalau tumbuhan, kalau hewan ya nggak bisa. Jadinya bahas tumbuhan dan hewan ya kayak gitu. Jadi walaupun misalnya di Bromo itu sekarang udah hijau, malah lebih bagus dari sebelumnya, ya yang lebih kasihan bukan tumbuhannya, bukan gunungnya, lebih kasihan sama hewan-hewannya yang mengungsi atau bahkan mati ya karena kebakaran kayak gitu. Jadi tetap salah kalau ada kebakaran gitu. Kalau saya di sini sih bisa dibilang biasa melihat kebakaran hutan gitu. Karena memang kering. Kalau di musim panas sampai kering itu ya gampang. Ke bambu aja yang berdekatan, saling berhimpitan, bergesekan bisa menghasilkan api kayak gitu. Apalagi memang sengaja dibakar gitu, atau nggak sengaja dibakar pakai api gitu. Manusia ya, ulah manusia gitu kan maksudnya. Apalagi kayak gitu. Jadi kebakaran itu ya tidak boleh dibenarkan, apalagi sengaja ya. Jangan dibenarkan. Walaupun misal kayak Bromo sekarang itu pemandangannya lebih indah gitu, nggak bisa. Jangan kayak gitu. Wah, ini pasti mau ke Pinggan tuh. Ke Pinggan lewat sana salah, lewat sini salah. Wis, lewat mana nih? Ada kabutnya. Perlukah lewat Penelokan biar seperti yang viral-viral sekarang tuh? Enggak sih, kayaknya lebih lumayan jauh. Saya lumayan jauh. Kalau isi ke Penelokan juga mau ke Denpasar, mending lewat sini. Nah, kita lihat di sini ya. Udah mulai berkabut. Saya tanpa glove. Udah setahun saya nggak pakai glove.
ya terhitung masih ingat karena pernah pergi ke tempat jauh. Waktu itu juga tanpa glove. Dan sampai sekarang saya tidak beli glove sampai sekarang gitu. Padahal pakai glove itu enak banget. Tangannya nggak pegel kalau lama-lama di atas motor. Getarannya diredam sama glove-nya. Jadi kan kadang kalau jalannya getar kayak gini nih, kayak sekarang ini getar sebenarnya. Kalau lama kayak gini, ini bisa membuat tangannya kayak gatel gitu. Kayak gitu, terlalu banyak getaran mungkin itu yang bikin gatel, nggak enak di tangan. Sama kayak abis dipukul-pukul, kayak gitu. Nah, ini, wow, hutannya keren, jalannya sepi. Tapi sayangnya rusak. Coba ini bagus jalannya, artinya mulus jalannya, enak banget jalan di sini. Bisa menikmati ini pohon-pohonnya. Sedangkan kalau sekarang saya malah fokus sama jalannya, yang mana nggak lubang gitu. Menghindari lubang. Kalau ini mulus, wah enak. Ya, oke deh teman-teman. Oke, segitu aja dulu vlognya kali ini. Ini udah lumayan gelap ya, udah jam 6:30. Tulis saja di kolom komentar kalau mau komen, kalau enggak pokoknya komen gitu ya. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau mau suka, silahkan subscribe dan share ke teman-temannya. Dan jangan lupa selalu lakukan dengan senang hati. Apapun itu, pokoknya lakukan dengan senang hati. Saya mau ngecek videonya yang barusan dulu.